Jordi Amat punya pesaing berat di Timnas Indonesia. Jordi Amat menghadapi pesaing baru di Timnas Indonesia dengan level permainan lebih tinggi dibanding dirinya. Terakhir kali Jordi Amat membela Timnas Indonesia, Jai Itjes belum tersedia untuk tim Merah Putih. Penampakan terakhir Amat di tim Garuda terjadi di Piala Asia 2023 saat ia membawa Merah Putih berkibar hingga 16 besar. Saat itu Jai Itjes sudah mengantongi status WNI tetapi melewati batas pendaftaran pemain Piala Asia 2023. Belum ada Itjes, Amat menjadi andalan di lini belakang dengan tanda-tanda penurunan level. Pada laga ketiga melawan Jepang, ia melakukan kekhilafan pada menit awal dengan menjatuhkan Ayase Ueda di dalam kotak penalti. Dengan usia 32 tahun, ia juga melewati rentang usia pemain yang biasanya dipanggil Sinteyong. Pada agenda berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret, Amat mengalami cedera sehingga tidak dipanggil. Dua laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Itjes untuk unjuk kebolehan. Itjes menyumbang 2 clean sheet dan 1 gol dalam 2 laga berakhir 1-0 dan 3-0 atas Vietnam. 3 bulan berselang Amat sudah sembuh dan kembali dipanggil untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti. Garuda memanggil, Amat senang. Tulis Amat di akun Instagram pribadinya. Pada skuad mendatang, peluang ex-back Swansea City itu untuk menjadi starter tak akan sebesar bulan Januari. Itjes membawa performa level tinggi dari Serie B yang sulit disamai back lain di skuad Garuda. Back berusia 23 tahun itu juga sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia, sehingga berpotensi tampil di Serie A musim depan. Sementara itu, Amat sudah meninggalkan Eropa sejak 2 musim terakhir, dengan bergabung Johor Darul Takzim yang tak punya lawan sepadan di Malaysia. Sinteyong bahagia, Kevin Dix didukung keluarga. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dijamin bahagia. Sebab pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Namun beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan, pemain 27 tahun itu selalu memikirkan Timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap Timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan itu mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah. Tulis akun Instagram @garudadiaspora_id. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait Timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Lanjut laporan tersebut. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan. Ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat Timnas Indonesia. Jika Kevin Dix bersedia membela Timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wingback kanan. Jadi apakah Kevin Dix bakal gabung Timnas Indonesia sebelum September 2024? Atau sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir? Kiper Timnas Indonesia gemparkan Amerika Serikat. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Marten Paes kembali jadi sorotan karena aksinya bersama FC Dallas. Dia tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Bay Rowdies di US Open Cup 2024. Calon kiper Timnas Indonesia itu membawa timnya menang dengan skor 2-1 di Aleng Stadium St. Petersburg, Florida pada Kamis pagi waktu Indonesia Barat, 23 Mei 2024. Di babak pertama, Marten Paes sebenarnya hampir membukukan clean sheet. Namun wasit Guido Gonzalez memberikan tendangan penalti kepada Tampa Bay Rowdies yang dieksekusi oleh Josh Perez pada menit ke-85. Marten Paes baru saja memainkan permainan terbaiknya. 8 penyelamatan, banyak penyelamatan di antaranya berkelas dunia.
tulis Meltzer di X. Sementara itu, konten manajer FC Dallas Gareth Meltzer lewat akun X-nya @GarethMeltzer membagikan pernyataan Martin Paes yang sedikit kecewa karena ingin sekali nirbobol. Terkadang kamu memiliki hari-hari di mana kamu merasa tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa melewatimu, ungkap Martin Paes. Saya sedikit marah pada keputusan penalti karena itu menghilangkan catatan tanpa kebobolan saya. Dan saya ingin memberi penghargaan pada diri saya dengan itu, kata Martin Paes. Rakyat Belanda doakan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Masyarakat Belanda mendoakan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Joaon. Dan ini menarik untuk dibahas. Sejumlah netizen asal Belanda tersebut ternyata ikut memantau perkembangan timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait masyarakat Belanda yang mendoakan timnas Indonesia, dapat dilihat di postingan klub Eredivisie SC Heerenveen. Saat itu, Heerenveen menyinggung Nathan Joaon yang sedang berjuang membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Dalam postingan tersebutlah, beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih membela timnas Indonesia. Meski para pemain tersebut berdarah Belanda, mereka tetap memilih membela negara lain. Hebatnya, masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan para pemain. Bahkan, ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda. Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat tersebut. Mereka, para pemain naturalisasi timnas Indonesia, gagal menembus timnas Belanda. Tetapi mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda. Kata pelatih Thailand, Indonesia berkembang pesat. Timnas Indonesia mendapat sanjungan dari pelatih Thailand, Matasada Ishi. Skuad Garuda dinilai sudah berkembang pesat. Di tahun ini peringkat FIFA Indonesia sudah melesat. Kini tim Merah Putih ada di posisi ke-134 dunia.